Qurannya punten. Wan satuan. Iya. Oh ya, siap. Surat Toha. Surat apa? Al-Qamar. Ar-Rahman 55. Oh ya. Dari ayat awal? Ayat 40. Oh, ini dia. Baik, awalan ayatnya. Walaqad jaa'a ala fir'auna. Itu ya, Pak ya? Surat Al-Qamar ayat 40 awal ayatnya. Walaqad 41 walaqad jaa'a ala fir'auna nuzur. Betul? Ya, bareng ayo sama-sama kita beristiazah. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bacaan kita senantiasa mempelai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 41. Ya Pak ya? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Kazzabu bi ayatina kulliha fa akhaznahum akhdha azizim muqtadir. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yuwallawna ad-dubur balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar wa laqad ahlakna asya'alaikum fahal mim muddakir wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur
wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad Gria Mustikasari dan sekitarnya, syukur alhamdulillah malam ini kita bersama-sama dapat hadir. Kita dudukan bersama-sama di majelis taklim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah serta keridhaannya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpah curah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, akhirnya sampai kepada kita. Marilah sama-sama kita terima, kita jalankan, kita sebarluaskan sholawat dan salam tersebut kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Kaji kita malam ini adalah dari judul Sirah Nabawiyah, yakni tentang Satrul Masjidil Haram, yakni sebagai arah kiblat dari umat Islam. Kenapa ada Satrul Masjidil Haram? Yang diartikan hadapkan ke Masjidil Haram atau arah Masjidil Haram. Padahal dalam ayat lain ada kalimat fa'aqim wajhaka. Jadi qoma yaqumu kim fa'aqim, maka hadapkan. Tapi hadapkanlah wajah lidini hanifa, kepada agama yang hanif, yang bersih lurus. Nah, dalam persoalan sirah nabawiyah, yakni ya seluruh perjalanan para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dinyatakan qul siru fil ardi fangzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Katakanlah berjalanlah kalian. Jadi sirah nabawi itu berarti perjalanan. Berjalanlah kalian di muka bumi dan hendaklah perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi sirah semua perjalanan sampai kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu, para khulafaur rasyidin. Nah, setelah itu kan ada kerajaan, ada kekhilafahan sampai gini hari. Nah, berarti kan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah itu tidak bakal habis, yang terus kita harus diikuti perjalanannya. Nah, sekarang Satrul Masjidil Haram, jadi ada berarti itu menjadi kalimat mudhofun ilaih ya. Jadi menghadap kepada Masjidil Haram. Sedangkan Masjidil Haram juga ya kan dua kata atau dua kalimat secara bahasa kita. Al-Masjid, Al-Haram, Masjidil Haram. Masjid isim makan dari kata sajada, yasjudu, sujudan. Masjidun, masdar mim, jadi isim makan dari sajada, kesujudan.
itu adalah masjid gitu. Secara al-haram pakai alif depan ro, huruf ro, beda dengan haram. Kalau haram ha ro mim, haram nggak boleh. Tapi kalau haram itu dimaknai yang dihormati, dimuliakan begitu. Nah, sehingga satral Masjidil Haram adalah menghadap ke Masjidil Haram sebagai kiblat umat Islam. Kita tidak cerita bagaimana Masjidil Haram itu mulai dibangun. Konon setelah Nabi Adam alaihissalam itu turun ke bumi, yang namanya batu hitam Hajar Aswad yang sekarang ada di Ka'bah itu sudah ada. Jadi Nabi Adam alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun pertama kali. Sampai zaman Nabi Nuh kena banjir bah, maka Nabi Nuh membangun kembali. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihis salam beserta Ismail terus gitu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi pecahnya dari, bukan pecah, terbagi Al-Masjidil Haram yang dari awal perintah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kiblat umat Islam. Kiblat itu kan qaf ba lam, qobala yakbalu kiblan, kiblatan. Jadi dari kata kobul. Jadi jika kita ibadah kepada Allah menghadap ke kiblat yang disebut satral Masjidil Haram, berarti diijabah, dikobul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dua, kecuali pada saat sholat sunnah, itu pun kalau ada dalam kendaraan. Jadi nggak usah menghadap kiblat, udah kemana aja arah menghadap gitu. Kemudian dalam peperangan, ketika sholat peperangan boleh ya, kita semua itu menghadap kemana saja, namanya peperangan Pak ya. Nah, yang akan lebih spesifik apa daripada makna dari satral Masjidil Haram. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah pertama kali, berarti dari Mekah ke Madinah gitu, turunlah ayat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kiblatnya itu harus menghadap ke Baitul Maqdis gitu. Itu tapi terjadi hanya belasan bulan. Berarti kalau belasan bulan ya, kalau 12 tahun kali ya, kurang dari 1 tahun. Nah, turun wahyu dihapus agar umat Islam pada saat itu supaya kembali kepada Masjidil Haram. Maka perselisihan antara Yahudi, Nasrani dan pengikut Nabi Muhammad SAW itu diabadikan dalam surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, yaitu wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama dan seterusnya al-ayah. Jadi bukan satu kebajikan, kebaktian menghadap ke barat dan ke timur. Sesungguhnya kebaikan itu, kebajikan itu, berbakti itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian memberikan harta benda yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim dan seterusnya gitu. Karena waktu itu terjadi perselisihan yang sangat dahsyat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kok sempat bahwa kiblat ya, orang-orang yang beragama Islam atau orang-orang yang memperoleh Alkitab itu kok ke Baitul Maqdis gitu. Itu pada saat Nabi Muhammad SAW awal hijrah gitu. Jadi yang paling banyak manusia saat itu adalah kaum Yahudi. Nah, sedangkan dari Ishak ya, Ibrahim, Ismail, dari Siti Hajar, jadi dari Sarah
Ishak kan dari Ismail Ishak. Maka yang terkenal kaum Israel atau Israel, Bani Israel itu adalah dari Ishak begitu. Dan dari situlah terus Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Isa gitu terus. Nah itu semua adalah ada di perkampungan ya Mesir sampai ke mana Palestina dan lain sebagainya. Itu perkampungan para nabi dan rasul. Sehingga pada saat itu karena manusia yang beragama Yahudi mayoritas saat itu di Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala supaya berkiblat ke Baitul Maqdis. Kalau sekarang Palestina ya, Palestina, Yerusalem tuh. Terjadilah hanya beberapa bulan, beberapa ya belasan bulan gitulah. Nah, konon dalam riwayat bahwa yang pertama kali ada nasah mansuh itu ayat Allah Subhanahu wa taala udah turun gitu, berkenaan dengan situasi dan kondisi itu dimansuh gitu. Itu yang pertama dimansuh itu adalah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram gitu. Seperti halnya dimansuhnya umpamanya tentang minuman khamar. Ketika di Mekah para sahabat ya, sangat suka, bahkan mereka punya persediaan yang banyak di rumahnya masing-masing gitu. Sehingga ketika turun ayat di Madinah, innamal khamru wal maisir wal azlam, apalagi ridsum min amalis syaiton. Jadi sesungguhnya minuman khamar, mengundi nasib, berjudi dan lain itu adalah itu najis, perbuatan setan, semua perbuatan setan. Jadi fajtanibuhu, maka hendaklah untuk dijauhi. Kontan para sahabat yang hijrah ke Madinah yang mereka masih meminum khamar itu riwayatnya sampai banjir minuman di got gitu, kayak di kita lah gitu, banjir got gitu di rumah-rumah itu banjir minuman. Itu berarti yang tadinya boleh, padahal dari awalnya kan minuman khamar itu gitu ada manfaatnya tapi sedikit, ada manfaatnya tapi banyak mudaratnya kan begitu. Nah akhirnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala innamal khamru wal maisir dan seterusnya ridsum min amalis syaiton. Jadi haram. Para sahabat udah meninggalkan perbuatan itu namanya nasah mansuh gitu. Nah termasuk yang pertama kali dalam ayat Al-Quran, jadi kiblat ke Baitul Maqdis dihapus, maka kembali ke Masjidil Haram begitu. Maka Masjidil Haram itu lambang kesujudan, ketundukan gitu. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu tempat, itu berarti ada di kota Mekah, bangsa Arab. Padahal sebelumnya gitu tidak ada utusan Allah, Nabi dan Rasul itu di kota Mekah. Mesir, Syria, Irak, Yaman itu sudah maju peradabannya sebelum Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah. Jadi Mekah itu bangsa terbelakang. Maka ketika pembangunan Masjidil Haram yang dari Turki, yang dari Yaman, yang dari Mesir, itu dari mulai apa ya, awalnya hanya sedikit gitu, ada di perkampungan orang-orang Mekah, orang-orang Arab gitu. Itu sampai dari mulai 2007 sampai 2020 planningnya itu benar-benar pembangunan mercusuar. Walaupun pada tahun 2015 terjadi insiden yang apa namanya, tren rubuh karena cuaca buruk menimpa Masjidil Haram, padahal jamaah sedang pada sholat, 111 orang wafat pada saat itu gitu. Itu ada persoalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan, bahkan targetnya adalah bagaimana agar sanggup muat jamaah mencapai 2 juta jamaah. Subhanallah. Maka sekarang tawafnya aja berlapis-lapis ya, ada yang di bawah, ada yang di atas dan lain-lain gitu.
sa'i ya, sa'i dan lain. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu turun temurun memang sudah bagian daripada perjalanan di mana Al-Masjidil Haram itu kesujudan, ketundukan satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konon pahalanya saja tuh satu berbanding berapa? 1000, ada yang bilang 700 salat jamaah di Masjidil Haram. Yaitu perbandingannya 1000 kali dengan masjid-masjid yang lain. Jadi seperti halnya doa, ada waktu-waktu yang mustajabah gitu, 1/2 malam, 1/3 malam, atau wal yastaghfiruna bil ashar, beristighfar di waktu-waktu sahur. Itu waktu-waktu mustajabah. Masjid secara tempat keberadaan yaitu Masjidil Haram, terus masjid di Madinah, terus gitu. Jadi itu ada keutamaan. Nah, syukur alhamdulillah bagi jamaah yang sudah berkunjung itu luar biasa ya, sudah sanggup memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama kita lihat surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Al-Baqarah 144. Sudah ketemu Bapak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samakan ya Pak. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ketemu ya Pak ya? Ya. Pak Haji tolong Pak ditarjamah Pak, tolong Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Jadi ayat ini turun ketika kiblat itu ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad kan ikut. Padahal Nabi Muhammad lebih suka berkiblat ke Maqam Ibrahim. Jadi ke Ibrahim alaihis salam gitu. Nah, sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, tardoha. Jadi kalimatnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi Rasulullah memohon, sesungguhnya ya Allah ya Rabb, gitu. Kenapa harus ke Baitul Maqdis? Sesungguhnya aku suka ke Masjidil Haram. Nah, falan waliyannaka kiblatan tardoha, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat
yang kamu sukai gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kecenderungannya ke Masjidil Haram. Nah, pada saat itu kan sudah dijelaskan tadi bahwa manusia yang mayoritas beragama itu agama Yahudi dari Ishak begitu ya. Begitu dipalingkan ke Masjidil Haram, itu kan keberatan mereka sungguh sangat luar biasa. Karena apa? Masjidil Haram Mekah itu yaitu cuma Nabi Muhammad SAW dari Ismail, dari Bani Hasim ya Pak ya, dari Bani Hasim murud ke sana ke Ismail lah gitu, turunnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi negeri yang tertinggal peradabannya, terus negeri yang dibilang sangat jauh gitu dari kemajuan-kemajuan. Maka secara turun-temurun dari kerajaan Arab Saudi gitu, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan itu yang namanya Masjidil Haram itu secara estafet gitu, siapa yang berkuasa dibangun, ditambah luas, ditambah luas, ditambah luas gitu. Sama seperti halnya Masjid Al-Ittihad, umpamanya Pak Haji jadi takmir ketua DKM, Pak Haji punya ide bikin tiangnya harus pakai jati dan lain-lain. Beratnya 3-4 tahun, Pak Haji ganti dengan siapa gitu. Kepemimpinannya dibangun lagi, diperluas. Nah, sampai hari ini Masjid Al-Ittihad, perluasan tempat wudu, MCK dan lain-lain, termasuk kanan kiri ada ornamen, ada segala macam kaligrafi. Masjidil Haram itu seperti itu, sampai itu ada lapisan emas, lampu-lampu yang pada awalnya masih pakai lampu cempor, tapi sudah memang gitu terang benderang gitu. Itu sampai perjalanan. Jadi planning 2007 sampai 2020 tahun kemarin itu memang proyek raksasa. Jadi mercusuar benar-benar Masjidil Haram itu dibangun secara dahsyat begitu. Nah, alhamdulillah kita pada kesempatan malam hari ini gitu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja seperti itu. Jadi ini gambaran bahwa sungguh kami melihat taqalluba wajhika fis sama. Jadi menengadah wajahmu ke langit, mohon berdoa kepada Allah begitu. Falan waliyannaka kiblatan tardoha, akhirnya dipalingkan oleh Allah. Gitu. Bukan ke sono kamu menengadahnya, cuma berdoa kepada Allah. Tuh satral Masjidil Haram. Begini, ke sini begitu. Itu selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Karena Kanjeng Nabi selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Jadi yang namanya kategori maksum itu kan iktasoma ya'tasimu maksum. Jadi ketika berpegang teguh yang hanya menjadi terbebas, terjaga, terhindar dari segala khilaf dan salah. Karena malaikat Jibril alaihissalam selalu mendampingi begitu. Kalau kita siapa yang mendampingi? Malaikat apa siapa? Tuh, ada di surat berapa? Surat 11 itu. Lahu mu'aqqabatun yahfadzuna min amrillah. Jadi ada malaikat mu'aqqabat, ada malaikat yahfadzun, hafizin gitu. Dialah Allah yang telah mengutus para malaikat untuk mendampingi orang-orang yang beriman. Itu hamba-hamba Allah yang beriman, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kirinya, itu malaikat yang ketika kita beramal baik secepat kilat untuk mencatat amal kebaikan. Tapi ketika kita beramal buruk, malaikat pencatat kebaikan protes sama yang malaikat keburukan. Tar dulu, jangan ditulis dulu kejelekan si fulan, jangan entar. Siapa tahu sebentar lagi mohon ampun kepada Allah gitu. Itu dan terus gitu. Sehingga sama halnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga, kita sebagai
pengikutnya, gitu. Pengikut Nabi Muhammad SAW yang uswah hasanah kepadanya itu selalu diapit oleh malaikat-malaikat. Bahkan dari mulai alam rahim ada malaikat penjaga, maka disebut wanukiru fil arham. Maka Allah simpan dalam rahim yang sangat kuat, teramat kuat. Maka ibu-ibu dalam masih seorang anak sedang dikandung oleh ibunya, ibunya mau kerja apa segala macam aman, nggak ada, gitu, nggak ada bahaya karena wanukiru fil arham. 4 bulan kasih ruh, 4 bulan 10 hari, yaitu wanufihu fihi mir ruh, kami tiupkan ruh kepadanya, ke dalamnya gerak. Itu juga sudah ada malaikat, ada perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna an hadza ghafilin. Jadi perjanjian manusia gitu. Alastu bi rabbikum qalu, si jabang bayi menjawab, benar engkau adalah Tuhan kami. 7 bulan, 7 bulan, ada 9 bulan lahir ke alam dunia. Itu semua Allah perintahkan kepada para malaikat gitu untuk selalu menjaga manusia. Ini khalifah. Ini adalah bahwa fungsi manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini itu diapit oleh malaikat muaqqabat, malaikat yang selalu mencatat. Jadi nggak seperti kita, aduh lupa, nggak ada kelupaan, terus diapit. Pada saat amal kebaikan dicatat, segera dicatat. Pada saat amal keburukan dicatat, malaikat kebaikan yang mencatat kebaikan protes dulu, tar dulu, jangan ditulis dulu, entar. Gitu. Siapa tahu nanti sebentar lagi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Nah, ketika Satral Masjidil Haram, jadi kalimat menghadap itu, kalau fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkanlah wajahmu kepada din, kepada agama yang hanif. Itu satu arah. Tapi satral itu adalah dari berbagai arah, karena konon katanya kan Arab itu ada di pusaran bumi. Gitu. Kalau kita berarti kiblatnya arah ke barat. Kira-kira dari barat lempeng berapa derajat ini? 40 derajat atau 45 derajat dari pokoknya nih barat. Dari barat tek itu dikit kan? Tuh. Coba kalau orang yang pokoknya sebelah timur, sebelah apa? Berarti kan Ka'bah ini ada yang ngadep ke utara, yang ke selatan, yang ke barat, yang ke timur, dari berbagai arah. Itu namanya Satral Masjidil Haram. Ya kita orang Indonesia ya ke barat. Nah, itu namanya perintah Allah Subhanahu wa taala, falan waliyannaka. Jadi waktu ke situ kamu kiblatan tarudoha. Jadi arah kiblat yang kamu sukai. Jadi Nabi Muhammad SAW dulu begitu oleh Allah. Gitu. Coba secara makna. Palestina sampai gini hari apa aman? Demo terus ya, bukan demo. Apa namanya? Jadi sebidang tanah jadi perebutan Yahudi ya, gitu ya. Coba Yahudi Nasrani, bahkan Masjidil Aqsa-nya itu luar biasa, habis digempur ya Pak ya. Gitu. Ada, saya baca di literatur di YouTube itu umat Islam Indonesia sekarang lagi renovasi, membangun, biaya ke sana dan sebagainya. Sampai hari ini Palestina itu nggak aman. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala palingkan falanuwalliyannaka satron kiblatan tarodoha. Ya karena di Palestina sampai kiamat tidak bakal beres. Gitu. Jadi kata Allah, makanya Rasulullah menengadah. Gitu. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Ya Allah. Jadi istilahnya gini, kalau Allah tetapkan kiblatnya umat Islam itu adalah ke Palestina, gitu, ambiar gitulah istilahnya, remek bebek kita semua. Karena apa? Palestina itu penuh dengan huru hara, penuh dengan peperangan sampai akhir zaman tidak bakal. Nah, maka Masjidil Haram itu ayo
Gitu. Kata Allah lanjutnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Jadi dimanapun kamu berada gitu kan, maka hadapkanlah ke arah itu. Gitu maksudnya, ya dari mana-mana. Kalau kita mungkin adanya di sebelah timurnya Ka'bah, ya kita ngadep ke kulon, yang di barat ngadep ke wetan, yang di kidul ngadep ke kaler, yang dari utara ngadep ke selatan. Itu kalimat apa? Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Gitu. Coba ya, kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala palingkan jangan ke situ, ke Masjidil Haram. Masjidil Haram kan masjid yang dihormati, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada pernah Masjidil Haram huru-hara, demo besar-besaran, peperangan, akhirnya Masjidil Haram rubuh. Ya, kecuali memang ada masa-masa itu, tahun-tahun tertentu itu ada banjir bandang. Tapi memang konon ceritanya kayak lembah. Jadi Masjidil Haram itu ada kalau penggorengan itu tuh ada di lembahnya. Ya kalau hujan deras ya wajar kebanjiran. Sampai 2 kali banjirnya gitu. Ada kebanjiran. Nah, ini luar biasa. Umat Islam supaya kiblatnya diarahkan ke Masjidil Haram itu biar aman, biar tenang, biar selalu memperoleh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peperangan, tidak ada demo, tidak ada kekerasan, tidak ada apa lagi. Nah, sekarang kan masih suka Allahu Akbar di tengah jalan. Gitu. Padahal kalau kiblatnya Masjidil Haram bertolak belakang. Kalau yang masih Allahu Akbar, itu mah kiblatnya Masjidil Aqsa, Palestina yang begitu mah. Padahal tadi yang pertama kali dihapus di dalam Al-Quran itu berkenaan dengan kiblat. Itu. Jadi yang tadinya ke Masjidil Aqsa itu diarahkan ke Masjidil Haram. Nah, kemuliaan yang diinginkan. Maka Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim, sananya Ismail dan Ibrahim itu, yaitu belum ada sejarahnya para nabi dan rasul itu lahir di kota Arab, terpencil, terbelakang. Ya coba aja ketika Nabi Ismail suruh diasingkan, Siti Hajar suruh diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, itu belum ada penduduk sama sekali, seorang diri sebatang kara di padang pasir. Gitu, dari Irak Babilonia ke Mekah begitu. Tapi kan sekarang jadi pusat kota peradaban. Gitu, dari mulai sumur Zam-Zam, binatang apa saya pada datang, para pedagang hanya bikin tenda, jadilah perkampungan besar sampai sekarang menjadi pusat kota kemenangan, kemegahan, bahkan satu pusat di mana Allah Subhanahu wa taala agar umat manusia menghadapnya ke arah yang satu, yaitu ke kiblat, baik yang dari utara, dari selatan, dari barat dan dari timur, kemanapun menghadapnya satrol Masjidil Haram. Jadi kalimatnya fawallu wujuhakum satroh, dimanapun kamu berada, wahai suma kuntum, dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum satroh, hadapkanlah wajahmu itu ke arah Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu tempat kesujudan, tempat ketaatan, kepatuhan yang sudah dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu, melalui para malaikat yang menjaga, terus para kuncen Ka'bah dulu, tuh kesini-sini kan dari keluarga Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya, gitu, ketika dari Nabi Nuh alaihissalam ke Nabi Ibrahim itu kan terjadi pergeseran, gitu. Ka'bah itu, Masjidil Haram itu, ya tempat berhala,
tempat mereka memuja, menari-nari dalam rangka ibadah gitu, secara syirik musyrik gitu ya. Jadi mereka seperti itu. Kesini menjelang Nabi Muhammad lahir, Lata, Uzza, Manat, Hubal itu kumpul semua ada di Ka'bah gitu. Konon sampai ketika masa pembangunan gitu, ketika mau memindahkan Hajar Aswad gitu, Hijir Hajar Aswad itu kan luar biasa. Kabilah Arab itu perebutan, seolah-olah aku yang berjasa, akulah yang gitu, yang berhak memindahkan Hajar Aswad. Akhirnya kan ada sayembara, siapa yang pertama kali, ya udah pada pulang, kata Nabi, siapa yang pertama kali datang nanti pagi harinya, dialah yang memutuskan yang boleh memindahkan Hajar Aswad. Begitu ini Nabi Muhammad mungkin sebelum subuh lah gitu ya, sebelum subuh udah ada datang kabilah, akhirnya kan selempangnya, selendang kainnya ya gitu, kabilah A, kabilah B, kabilah C, yo gotong Hajar Aswadnya ada di tengah, bareng bareng. Jadi persatuan kesatuan sejak itu sudah terjadi, dan semuanya, semua kabilah di negeri Arab itu semua sepakat dan menerima. Itu kalau bukan karena rencana Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam harus benar-benar berkiblat ke Masjidil Haram agar ibadahnya tenang begitu. Tidak ada huru-hara, tidak ada demo-demoan lah, tidak ada peperangan dan lain sebagainya. Makanya pada saat Fathu Mekah, jadi 2,5 tahun setelah hijrah itu berarti 13 tambah 2 15 ya, antara 15-16 kenabian, berarti kan antara dari satu hijrah gitu kan gitu, tahun kedua hijrah gitu, 2,5 tahun kan Fathu Mekah. Jadi tetap walaupun Nabi Muhammad SAW pilihan yang diperintah oleh Allah Yasrib, yang pada akhirnya adalah Madinah, itu kembali 10.000 pasukan obor gitu. Akhirnya malam hari berjalan kaki menuju Mekah untuk menaklukkan saat itu kan Abu Jahal gitu dan antek-anteknya dengan Darun Nadwah gitu ya, Darun Nadwah. Jadi kekuasaan mereka. Nah, akhirnya berhenti di Hudaybiyah gitu, di bukit. Ada utusan dari Mekah, lihat di bukit ada arak-arakan pasukan obor, diutus. Siapa? Jangan-jangan Muhammad mau kembali ke Mekah. Benar. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah dan lain-lain. Akhirnya kan ada perjanjiannya, salah satunya siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk rumah Arqam bin Abil Arqam aman. Siapa yang masuk ke rumah Abdullah bin Abu Sufyan aman, dan gitu kan. Sehingga Futuh Mekah itu tidak terjadi peperangan gitu, tidak terjadi peperangan gitu. Jadi ada gencatan senjata, aman semuanya. Baru setelah Fathu Mekah gitu, kata Allah Subhanahu, Rasulullah SAW bersabda gitu, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah. Yang ada tapi kan penyebar, ekspansi itu perluasan kekuasaan Islam. Ada Bilal bin Rabah, ada sahabat-sahabat gitu yang tergabung dalam 60 sahabat Nabi tuh. Ada ke Syam, ke Syria. Surat kecil gitu kata Nabi gitu. Sampaikan ke kabilah anu di negeri Syam umpamanya. Ini dari Rasulullah, kamu bergabung masuk Islam. Ayo sama-sama. Kalau enggak baru ada peperangan. Seperti itu kejadiannya. Nah, maka alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah, nikmat besar, ya kan? Kita semua hari ini kiblatnya ada di Masjidil Haram. Kalau kita kiblatnya ke Masjidil Haram, udah anteng. Enggak udah lagi nengok-nengok Masjidil Aqsa. Gitu. Kadang-kala seperti itu. Nah, ini yang namanya sirah. Qul siru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul mukazzibin.
Katakanlah olehmu semua, berjalanlah kamu. Jadi sirah itu perjalanan, berjalan kamu semua di muka bumi ini, dan perhatikanlah bagaimana orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, kalau kita terus mau teriak-teriak gitu, Allahu Akbar di jalanan dan sebagainya gitu, itu sama saja gitu, masih tetap mau berkiblat ke Masjidil Aqsa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu literaturnya sangat banyak dan pelik, terutama dari bagaimana tentang pembongkaran ataupun renovasi Masjidil Haram. Tapi yang pasti sebagai satu kesimpulan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakin, al ayah dan seterusnya. Itu namanya bukan persoalan antara timur barat, Aqsa ataupun Masjidil Haram gitu, tapi yang pasti adalah keimanan kepada Allah gitu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang memperoleh rahmat dari Allah itu adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, sedangkan dia dalam keadaan bertakwa. Kana yakunu kun, kanu keadaannya orang beriman itu bertakwa. Jadi kita beriman senantiasa terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya dalam sekemampuan kita. Itulah nanti Allah Subhanahu wa taala, manakala kita mau begini lagi, mau agak miring-miring gitu, maka oleh Allah satrol Masjidil Haram, mau apa lagi satrol Masjidil Haram, terus gitu atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para malaikat mu'aqqabat, malaikat hafizin, kiraman katibin, itu malaikat-malaikat yang selalu mendampingi kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa tetap teguh ya kan menghadap kepada kiblat satrul Masjidil Haram. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung waktu Isya. Mari kita sama-sama tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.